Oke, di video ini bakal agak sedikit berbeda daripada konten-kontenku sebelumnya. Jadi aku bakal review hasil dari degrafku karena ini sudah cukup lama videonya. Jadi aku agak sedikit lupa dengan tanggal-tanggalnya dan step-stepnya. Jadi oke, teman-teman, aku di sini bakal kasih lihat atau review tentang kaktus yang aku degraf karena kemarin banyak banget yang perlu aku downgraf. Jadi aku udah rekamin semua yang menurutku penting untuk aku bagikan. Jadi di sini konsepnya aku bakal nge-review dari semua video ini yang udah aku jadiin satu video. Jadi kenapa konsepnya kayak gini, karena aku sendiri udah lupa tepat tanggal berapa bulan gitu, karena ini aku udah record dari bulan 5 2021, jadi udah cukup lama. Jadi aku sendiri juga udah lupa, jadi udah aku ringkas jadi satu video dan aku mau review sekarang gitu. Nah, ini video aku mulai ambil dari tanggal 17 bulan 5 2021. Ini yang pertama aku degraf Gymno pada graftingan cowboy ya. Nah, sebenarnya di sini nggak ada masalah dengan rootstock ataupun siongnya. Tapi karena aku lihat di sini udah ada mulai berakar, jadi aku coba untuk degraf. Kayaknya ini gampang untuk berakar setelah di degraf gitu. Jadi ya udah aku coba untuk degraf. Sesimpel itu sih alasannya. Nah, setelah dipotong, skip. Di sini ada bagian yang ini bagian luka yang nyambung ke bagian rootstocknya gitu. Ini bagian yang nyambung ke rootstock, sedangkan ini ada bagian yang nggak nyambung, padahal graftingannya tadi kan hampir segini nih. Ya paling nggak ketutup semua gitu, tapi di graftingan itu ada juga bagian yang nggak nempel gitu seperti ini. Nah, dari sinilah dia sion akhirnya keluar akar. Sebenarnya nggak masalah, cuman kalau nanti terlalu besar dan ada kutu di sini bersarang, nah itu bakal jadi masalah dan kemungkinan bakal jadi sumber kebusukan gitu. Jadi aku putusin untuk degraf aja, aku potong aja itu biar nggak jadi masalah nanti di kemudian hari, mumpung masih kecil gininya graftingannya gitu. Ini juga udah mulai berakar, ini udah ada akar-akarnya. Nah, di sini kan kelihatan nih bagian yang nggak tergrafting atau tidak nempel, jadi dia bakal ngakar sendiri. Nah, sayang banget kan akarnya kering, jadi aku degraf aja lah. Sebenarnya nggak di degraf pun nggak masalah ya, cuman karena balik lagi dan aku juga takut nanti ini makin besar dan malah jadi masalah gitu. Nah, ini masalah utama yang aku hadapin dari graftingan cowboy itu. Jadi kutunya tuh agak susah dikendalikan lah. Jadi ini udah cukup lama nggak aku perhatiin, dan kalau dibersihin pun agak sulit untuk dibersihin total gitu. Jadi aku putusin untuk degraf aja. Sebenarnya dari kesehatan rootstock sih sehat lah. Nah, ini dia yang aku bilang bakal jadi sumber kutu, sarang kutu gitu. Ini kan bagian ya banyak rongga-rongga yang bisa aja ditinggalin kutu. Nah, ini udah mulai busuk, udah mulai hitam, dan ini malah sudah busuk. Di sini sih harapanku bisa untuk degraf ini gede ya, karena di sini tuh ada calon akar lah, udah berakar waktu masih di graftingan, cuman masih karena ini ada yang busuk dan banyak yang busuk, agak kecil lah kemungkinan untuk ini berhasil gitu. Ini udah cukup terlambat ya, jadi aku coba aja oles pakai Clonex. Nah, selama
proses pengeringan ini aku taruh di greenhouse gitu, jadi nggak aku tanam, aku geletakin aja di greenhouse gitu, entah di mejanya atau di atas pot kayak gini juga boleh sih. Nah, ini tampilan dekat dari kutunya. Aku rasa sih ini akan sedikit menjijikkan buat teman-teman. Jadi, tapi aku harus share tentang hal-hal seperti ini biar teman-teman juga waspada dengan kutu-kutu. Nah, biasanya dia bakal nempel cukup erat itu di areolnya. Karena di sini kan areolnya tuh ada putih-putihnya juga kan, putih bulu dari kaktus itu sendiri. Nah, jadi agak berkamuflase lah dia, agak susah untuk kita lihat. Nah, awalnya pasti dari sini baru kena bodinya ini gitu. Ini mulai kena body. Ini adalah kutu yang paling sulit sih yang pernah aku hadapin di dunia perkaktusan ini, tapi nggak tahu dengan yang lain. Cuman ini paling merepotkan karena ini udah berkali-kali aku bersihin tapi tetap aja balik-balik terus gitu. Dan kelemahan dari si cowboy ini, dia tuh lekuannya tuh terlalu dalam gitu. Jadi karena dia bentukannya seperti belimbing gitu, jadi di sela-sela atau di sini atau di bagian sininya tuh akan sulit lah membersihkan benar-benar bersih kalau di bagian-bagian sini, dan sulit dipantau juga buat memantau kutu-kutunya. Jadi karena struktur dari cowboy itu sendiri yang buat agak sulit gitu, dan struktur kulit si cowboy itu kan agak lunak, jadi dari ketimbang buah naga, batang buah naga yang kulitnya itu agak keras, jadi kayak kutu itu lebih gampang untuk menjangkit si cowboy ini karena kulitnya tuh agak sedikit lebih lembek. Jadi kalau kita cubit-cubit gitu, jadi dia bakal lebih lunak lah daripada batang buah naga. Nah, di sini ada astro yang sama masalahnya, dia kena kutu juga. Jadi aku coba degraf. Ini teknik degrafnya terserah aja, jadi yang penting rootstocknya tuh bisa dihilangkan atau lebih sedikit lah dihilangkan sebersih mungkin. Ini juga ada astro yang kepalanya 8, sebenarnya ini bagus banget, cuman aku juga takut karena ini tuh banyak rongga di dalamnya, takut kena jadi sarang lah di sini, takut jadi sarang kutu. Sebenarnya pembersihan gulma pun juga mendukung teman-teman untuk mengurangi tingkat kena kutu ya. Nah, ini aku bilang. Jadi ini di sela-sela ini akan sangat sulit kita untuk lihat kutu, walaupun bodinya kita tadi bersihin full. Tapi kalau di sini tuh nggak kelihatan, di sini bakal bersarang dan bakal nyebar lagi ke bagian-bagian lain gitu. Bahkan bisa nyebar ke kaktus yang berbeda. Jadi semakin besar rongganya tuh, aku justru semakin takut untuk membiarkan ini ada rongga gitu. Jadi aku putusin untuk degraf aja lah ini juga. Jadi teman-teman nanti bisa lihat gimana aku motong ini. Sebenarnya nggak ada teknik khusus ya, yang penting stoknya bisa hilang aja. Tuh, nah ini segini banyak kutunya. Padahal di gini aja di rootstocknya tuh hampir bersih juga sih. Jadi tapi kayak di sini juga dekat-dekat antar perbatasan sion dan rootstocknya tuh di sini yang dia bersarang, karena di sini ada rongga dan ada lepitan juga. Jadi benar-benar sulit untuk dipantau. Diiris-iris pun nggak masalah ya kayak ini. Jadi mau dicincang juga rootstocknya kayak ini. Kenapa cowboy nggak aku sisain rootstocknya sedikit pun, karena kambium
koboi itu kan agak gede, jadi bagian di tengah kambium tuh, daging kambium itu, karena itu banyak airnya, takutnya malah jadi sarang jamur, sarang hama juga, dan bisa juga menyebabkan busuk. Karena kalau kalian pernah potong koboi, bagian tengah dari kambium itu bakal menciut lebih dalam lah daripada kambium itu sendiri. Jadi itu yang jadi alasan buat aku motong hampir habis lah dari rootstock gitu, dari bagian tengah kambium dari koboinya gitu. Itu ini udah aku sampai bersih-bersih, dan kalau teman-teman lihat di sini tuh ada kayak calon akar. Jadi dia tuh sebenarnya udah berakar, cuman karena nggak nyentuh tanah akhirnya kering, dan dia akhirnya jadi akar nggak aktif lah akarnya. Jadi cuman sekedar ada akar aja. Jadi syukurnya harusnya bisa lebih cepat numbuhin akarnya. Ini di degraf karena tipis banget antara sambungan sion dan stoknya, makanya aku perlu kasih dia bambu untuk penyangga biar nggak goyah. Nah seperti segini, padahal kaktusnya itu gede, cukup gede lah. Jadi aku putusin untuk degraf juga. Sayang banget kan kalau nanti dia udah besar tahu-tahu busuk atau dia patah gitu karena sambungan graftingannya tuh nggak masih kecil gitu. Karena ada juga sion yang jenisnya kayak ini, dia nggak melebar ke samping tapi dia meninggi gitu loh. Jadi semakin berat bebannya di sini. Ya kalau kalian sering grafting dan punya graftingan yang cukup banyak, pasti paham lah gimana masalah yang nggak balance gitu loh, antara sion dan rootstock yang nggak terlalu balance itu pasti kelihatan lah. Apalagi ketika dipegang pun, digoyang-goyang gitu, sionnya ikut gerak gitu loh. Pokoknya menakutkan lah geraknya tuh, nggak kokoh gitu, takut patah. Nah ini juga akhirnya hampir semua astro sih yang ada aku degraf. Nah kayak gini juga, ini bagian sini tuh pokoknya dia hampir nyerang bagian-bagian ada lepitan-lepitan gitu deh, dan biasanya juga di areol. Jadi teman-teman harus waspada juga di bagian areol dan di bagian lepitan graftingan gitu. Oke, jadi semua prinsipnya sama aja, pokoknya dihilangkan rootstocknya dan diberi perangsang akar bebas, mau root up, rotun, clonex atau apapun. Itu balik kepercayaan teman-teman masing-masing dan kecocokan dengan brand masing-masing. Jadi bisa pokoknya pakai perangsang akar aja. Mau nggak pakai perangsang akar pun nggak apa-apa, cuman resiko ditanggung sendiri. Oke. Nah, ini dibersihin sebersih mungkin, sebisa mungkin, tapi jangan sampai terlalu nusuk ke dalam, atau sampai pokoknya jangan terlalu cekung ke dalam lah, karena kalau cekung ke dalam juga malah jadi sarang hama selanjutnya gitu. Nggak bagus juga untuk kedepannya setelah di degraf. Oke, ini tinggal dioles-oles biasa aja, sama kayak cara aku degraf beberapa kaktus yang lain. Nah ini udah aku tinggal taruh di greenhouse aja, jadi nggak aku tanam, tunggu kering. Nanti teman-teman di sini ada tanggalnya, nanti teman-teman bisa hitung sendirilah ya berapa bulan gininya atau berapa minggu aku keringinnya setelah aku tanam. Oke, ini tanggal 25 bulan 5. Sini udah mulai kering, cuman aku rasa masih belum cukup kering. Selama dia nggak busuk atau ada tanda-tanda melembek gitu, harusnya masih aman. Nah ini yang astro. Nah ini kan ada bagian yang kayak daging-dagingnya tuh tadi. Nah sekarang dia udah agak berongga gitu, jadi daging-daging yang selain dari rootstock itu bakal sedikit menciut dia ke dalam. Nah itu yang aku hindarin, kenapa rootstock koboi itu aku nggak aku sisain lah kambiumnya. Jadi nanti aku bakal ada contoh yang aku sisain batang
cambiumnya, tapi itu batang buah naga. Ini juga masih oke kulihat dan nggak ada masalah. Cuman ini Lopopora variegatanya ini udah semakin parah menciut dan mulai tumbuh jamur gitu. Ini sedikit ada jamur-jamurnya. Cuman ini aku udah hopeless banget sih, karena udah agak dalam. Aku mau grafting pun juga agak males gitu. Jadi untuk yang Gymno, dia karena emang sudah berakar dan kayaknya memang jenis ini gampang berakar, jadi udah mulai muncul kayaknya nih. Contoh, nah nih udah mulai muncul calon-calon akar baru. Jadi ini cukup gampang berakar. Jadi benerlah keputusanku untuk degraf ini. Ini tanggal 30 bulan 5. Walaupun di posisinya dia tidak tertanam, tidak ada akar, tapi pertumbuhannya itu tetap jalan. Jadi kalau dia besar kaktusnya, pertumbuhan cadangan makanannya itu banyak di seluruh badan ini, cadangan makanan semua. Jadi untuk metabolismenya dia tuh tetap jalan. Ini sudah tanggal 5 bulan 6. Nah, udah mulai jelas ya kelihatan akarnya. Ini akarnya. Jadi udah mulai cukup. Sebenarnya ini udah bisa ditanam. Kan udah kering juga. Dan ini dia Lopoporanya udah mati semua. Ya nggak apa-apa lah. Nah itulah pentingnya untuk ngecek rootstock di graftingan ya, karena susah, fatal banget sih kalau temen-temen cuek gitu aja. Kayak aku jadinya, aku termasuk yang agak cuek dulu dengan graftingan. Aku pikir karena pakai cowboy jadi dia tuh kuat banget, tapi malah kena kutu juga. Nah ini aku tanam semua karena udah udah mengering. Aku tanamnya tuh pakai full pumis di sini, dan pakai furadan juga, pakai dekastar. Sebenarnya dekastarnya nggak gini ya, jadi untuk cadangan aja waktu-waktu dia udah berakar. Jadi udah ada nutrisinya gitu, karena ini full pumis, nggak ada campuran apa-apa lagi. Ini tanggal 9 bulan 6. Yang ini udah mulai berakar. Ini udah kelihatan berakar. Tuh, udah berakar. Cukup cepet sih menurutku ini berakarnya. Jadi kemampuan kaktus setelah degraf untuk berakar itu beda-beda ya. Jadi nggak bisa kita generalisasi bahwa jenis ini cepat, jenis itu lama. Tapi beda-beda banget tergantung kaktusnya itu sendiri. Dan ini Gymnonya udah cukup banyak akarnya. Ya, tuh. Udah kumisnya tuh udah nempel di akarnya gitu. Nah, di sini kondisional ya, misalkan kayak ini sudah mulai tumbuh kayak jamur. Teman-teman bisa ambil tindakan untuk kasih olesin dia fungisida, walaupun di sini akarnya tuh udah jalan. Ini akarnya tuh udah jalan, akar putih, akar yang dulu nggak aktif akhirnya aktif dan keluar akar putihnya gitu. Tapi karena di sini mulai ada tumbuh jamur, aku olesin fungisida. Fungisidanya tuh tinggal kita jadiin pasta aja, kita campur air. Kalau fungisida bubuk kita campurin air, lalu kita oles aja kayak gini, oles biasa aja, oles di sekitar yang ada jamur dan sedikit di luar yang ada jamurnya, atau paling simpel sih di bagian yang akan tertanam aja. Oke, semua nah nih kelihatan akarnya, hampir semua aku olesin fungisida akhirnya, karena waktu itu aku juga baru nemu banget masalah itu, ada jamur di bagian lukanya, jadi aku olesin aja. Nah ini yang paling aku deg-degan sih, degrafnya tanggal 16 bulan 6 aku putusin untuk
degraf lagi karena yang kemarin aku rasa udah cukup berhasil. Jadi aku mulai degraf lebih banyak lagi waktu itu. Dan sekarang nih pink diamondnya aku degraf. Sebenarnya nggak ada masalah, rootstocknya pun masih sehat sampai sekarang dan dia udah tumbuh cabang. Tapi karena aku pengen bersihin semua graftinganku dari kutu, jadi aku putusin untuk degraf hampir 90% lah. Degraf walaupun dia masih sehat, aku potong. Yang aku sisain paling yang masih kecil-kecil aja. Jadi kalau sionnya tuh masih kecil, kira-kira 2-3 cm itu aku bakal agak pertimbangin lagi untuk degraf. Dan dia masih sehat tentunya. Nah ini karena ini udah gede, aku putusin untuk degraf. Dan aku pokoknya bersihin sebisa mungkin rootstocknya tuh, bagian rootstocknya tuh biar hilang gitu. Nah ini udah bersih, sisa bagian tengahnya aja. Aku rasa ini masih bagian rootstock tapi sudah sedikit sekali, jadi masih udah aku anggap aman lah di Coalition Clonex. Pink diamond ini jenis pink diamond ya, Gymno pink diamond. Makanya masih agak deg-degan dan punya satu doang juga, dicoba-coba aja. Oke, nah ini sebenarnya ini nggak masalah dengan rootstocknya, cuman agak keriput batang buah naganya, jadi agak takut juga. Jadi aku potong, aku degraf. Nah ini yang aku bilang, aku sisain batang kambium buah naganya. Nah, kayak gini. Nah prosesnya itu cukup simple, jadi dikorek-korek aja bagian daging buahnya. Sorry ya, ini aku percepat. Nah ini yang aku bilang bagian tengah kambium ini kan agak lunak juga. Ini kambium yang agak keras, di dalamnya ini bagian agak lunak, jadi dia bakal mengering juga, akan menciut juga karena di sini banyak air. Sama kayak bagian luar kambium itu daging buah, sama kayak daging buah gitulah, tapi lebih ada seratnya aja sih di bagian sini. Aku nggak begitu tahu nama-nama bagian-bagian tanaman, biologi gue nggak bagus. Oke, ini aku sisain bagian batang ini sekitar 1-1,5 cm, terus aku les klonek, udah beres. Ini udah cukup gede. Karena di sini udah mulai ketagihan untuk degraf lah, karena yang kemarin cukup berhasil dan sekarang aku degraf lagi. Nah ini kayak bagian lekuannya pun ada sarang-sarang kutu gitu, sarang kayak jaring-jaring juga, tapi bukan laba-laba. Jadi aku putusin untuk potong ya. Nah ini bagian jaring-jaring gitu. Jadi sarang lah, jadi sarang hama. Tuh ada kutu batok juga di sana. Ini bagian ini kalau aku lihat nih bagian yang keras dari kambiumnya. Nah ini lunak. Jadi kalau kita biarin ini bakal menciut, bakal ke dalam, sedangkan kambiumnya itu bakal tetap. Nah di sini bakal ada rongga. Dan ini tuh basah, penuh ada kandungan airnya itu lebih tinggi, jadi rawan banget juga dijadiin sarang hama atau ditumbuhin jamur. Makanya kalau koboi itu aku jarang atau nggak mau sisa-sisa koboi itu masih terlalu banyak nyangkut di sionnya. Jadi makanya aku iris-iris kayak gini, aku cincang kayak gini. Ini kontennya kayaknya bakal lama, jadi karena ini yang aku degraf itu cukup banyak dan aku bakal kasih lihat beberapa perkembangannya terbaru. Jadi semoga nggak bosen lah dengan konten ini. Oke, ini tinggal dioles connect sama, jadi aku percepat aja. Ini Capricorn yang kepalanya 5, jadi aku degraf juga. Di sini aku udah agak kaget juga karena yang nyambung tuh cuma segini. Dan permukaan rootstocknya tuh kan segini. Tapi yang nyambung cuma segini dan segini kecil dan agak menghitam. Nah, di sini nih bagian-bagian yang lepitan-lepitan ini bakal jadi tempat hama juga tuh. Jadi kalau
teman-teman punya graftingan, kalau bisa dipantau bagian ini, bisa diperhatiin lah untuk apakah ada hama atau enggak gitu. Nah ini bagian kutu yang kena menggerogoti atau menjangkit kaktusnya. Ini hampir di setiap lepitan ada, apalagi kalau bulunya tebal di bagian areolnya tuh kemungkinan besar ada tuh kayak ini. Jadi jujur juga aku nggak terlalu perhatian dengan graftingan sih dulu, karena aku pikir mereka kuat ngadepin gini kutu. Justru yang on root nggak sebegininya gitu loh, nggak separah ini kutunya. Ada kutu tetap, tapi bisa dikontrol dengan insektisida lah. Kalau yang kayak gini ini bisa, cuman perlu waktu yang lebih banyak dan lebih rutin gitu, karena perkembangan dia tuh cepat banget tuh kayak gini. Ini tuh menjijikkan lah, cukup menjijikkan. Nanti aku kasih tunjuk lah gimana akibat dari kutu ini. Dia tuh sampai oke, ini yang mungkin terjadi kalau kita nggak bersihin kutunya tuh. Ini satu badan habis sudah ditutupin sama kutu tuh. Jadi dia langsung busuk juga kalau udah terlalu banyak. Ini kalau nggak segera dibersihin mungkin nasibnya bakal sama kayak yang di sebelah. Ini susah banget buat ngilangin. Sebenarnya ini bisa dihilangin dengan insektisida merek apapun. Yang paling gampang juga bisa pakai sabun cuci piring, juga bisa dicairi. Nah ini disemprot, terus kita, karena ini bakal agak sulit lepas, ini harus pakai tekanan nyemprotnya. Jadi harus pakai semprotan dan kalian harus kuasin atau sikat juga boleh. Kalau Astro masih lebih gampang kita sikat atau kita kuasin. Kalau Gymno yang agak susah, karena durinya lebih banyak, ribsnya tuh lebih agak rapat-rapat gitu. Kalau Astro kan permukaannya tuh cukup lebar dan durinya tuh nggak banyak, bahkan ada yang nggak berduri kayak gini. Jadi bisa kita bersihin lah nih lepitan-lepitan di sini nih, jadi tempat sarang kutu. Jadi kalau bisa sebersih mungkin dibersihin gitu. Tapi karena ini tujuannya untuk di degraft, ya udah aku bersihin sionnya aja, stoknya aku biarin kutuan dan aku buang. Jadi kalau nemu kutu yang nggak terkontrol gini, aku lebih memilih untuk buang aja sekalian rootstocknya. Sionnya aku degraft, bawahnya rootstocknya aku buang gitu. Disikat sebersih mungkin. Nih udah bersih, ada masih sedikit lah yang bagian-bagian yang agak sulit dihilangkan. Jadi sambil jalan nanti berkala ketika udah sehat, jadi dia aku bersihin kembali. Paling nggak 2 minggu sekali lah aku bersihin lagi, aku cek lagi. Kalau bisa ya sih setiap seminggu sekali lah. Nah ini tanggal 26 bulan 6, semua udah aku keringin juga, terus kasih fungisida juga biar nggak ada jamur, nggak ada tumbuh jamur. Nah ini yang kepalanya 8 tadi Astro update-nya. Nah kayak aku bilang, nggak semua sih setelah di degraft kemampuan Astro tuh berakarnya tuh sama kayak ini. Dia tumbuh cuman pendek-pendek banget, kayak sedikit-sedikit banget gitu. Nah ini udah mulai kelihatan juga tuh pertumbuhan akarnya tuh. Ini juga udah mulai panjang akarnya, dan kumisnya juga udah mulai nempel-nempel. Ya itu udah cukup bagus lah. Oke, skip. Nah ini bagian yang Gymno udah mulai panjang juga, udah sehat banget. Ini Onzuka. Nanti teman-teman lihat aja tanggalnya berapa lama gitu dia tumbuh akar tuh, biar atau update-nya tuh
teman-teman hitung sendiri deh, aku agak lupa yang tadi. Nah ini akarnya, dari onzukanya ini belum berakar. Nah aku bilang ini agak lebih lama berakar, tergantung karakteristik dari tanamannya. Ini pink diamond udah berakar, ternyata juga cukup cepat untuk ukuran gymno. Nah ini semua aku degraf nih, yang satu keranjang ini. Nah ini yang tadi batang kambiumnya tuh masih nempel. Jadi aku rasa ini adalah akar dari si rootstock itu, atau dari kambium batang buah naga. Jadi ini lebih mirip akar batang buah naga. Jadi cepet banget pertumbuhannya, selebat ini tuh, karena dia kayak keluar dari sini, keluar dari tengah-tengah batang kambium juga, bukan full dari sini. Jadi aku bisa bilang ini adalah akar batang buah naganya. Jadi itu bisa, jadi ada dua teknik lah untuk degraf, bisa dengan menyisakan kambiumnya sedikit atau enggak. Nah tergantung dari rootstocknya. Ini Astro variegata udah berakar juga. Ini dari degraf juga. Nah kalau udah berakar lebat gitu, bisa kalian tanam lah pakai media yang yang sama dengan yang lain gitu, dengan media racikan teman-teman lah. Yang tadi kan full pumis doang. Nah sekarang bisa tambah yang macam-macam lain lagi. Nah ini berapa nih? Nah ini onzukanya udah mulai berakar, udah mulai panjang akarnya, udah cukup bagus ya, hasilnya udah bisa dibilang memuaskan lah tuh. Jadi sebenarnya kalau teman-teman degraf itu jangan diangkat-angkat kayak gini ya. Jadi ini hanya untuk kepentingan video, untuk dokumentasi aja. Jadi aku kasih lihat update-update-nya. Tapi kalau hanya untuk degraf atau tanpa dokumentasi, lebih baik jangan diangkat-angkat, biar nggak akarnya itu stres lagi. Ini kayak ini aku angkat-angkat lagi, akarnya udah banyak. Gitu. Ini udah siap pakai, ini full pumis masih, jadi ini udah aku siap untuk ganti ke media yang ada nutrisinya. Dan ini yang variegata, dan akarnya udah rimbun banget, tapi masih ada kutunya, nanti ini tinggal dibersihin. Nah ini masih ada kutunya sedikit-sedikit di bagian sini. Nah perlahan aku bersihin lagi. Jadi itu pentingnya pembersihan berkala lah. Jadi kalau menghadapin kutu tuh kita nggak sekali basmi, sekali bersihin itu langsung hilang total. Jadi pasti ada yang masih nyangkut-nyangkut. Nah nanti kita bersihin lagi gitu. Oke, ini udah hampir beres lah semua, udah berakar juga, sebagian besar udah berakar. Dan yang busuk tadi cuman yang Lopopora, dan ada sih beberapa lagi yang busuk. Itu biasanya dipengaruhin juga karena kesehatan si sionnya sih. Nah ini agak sedikit keriput, walaupun dia sudah berakar, tapi keriputnya tuh cukup parah. Jadi sebenarnya nggak apa-apa sih, yang penting akarnya jalan, jadi masih bisa tumbuh dengan bagus lah. Nanti keriputnya juga masih bisa hilang. Jadi ini kayaknya nah ini juga udah berakar sedikit, tapi tetap dia berbunga. Nah ini udah berakar, udah bener, jadi udah bisa sampai ngangkat potnya, jadi nggak perlu kubongkar lagi. Dan ini yang si dino itu udah berakar ya. Nah sampai sini sebenarnya teman-teman yang degraf udah cukup lega ya, karena akarnya udah jalan dan pertumbuhannya pun tetap jalan. Jadi ini udah bisa dibilang cukup aman, tapi tetap dipantau kalau ada kutunya juga. Nah ini yang Astro, karena bagian sininya tuh full variegata, nggak ada hijaunya, jadi dia nggak keluar akar dan akhirnya busuk. Tapi bagian yang ini masih aman dan masih keluar akar. Jadi ya bagian ini harus kubuang biar ini bisa selamat lah. Tuh, nih cuman bagian sini doang yang berakar. Akarnya juga udah cukup lebat dan ini pertumbuhannya juga udah oke.
tapi bagian sininya malah busuk. Mungkin karena itu udah tidak ada variegatanya, tidak ada hijaunya. Oke, udah selesai. Oke, itu dia tadi yang bisa aku jelasin tentang kenapa aku degraft beberapa kaktus graftinganku. Jadi penting buat teman-teman tahu gimana solusi menghadapi dari kutu yang menyerang kepada rootstock dari graftingan gitu. Jadi aku saranin untuk pengecekan berkala, terus penggunaan insektisida, baik yang tabur di media atau yang semprot atau yang sistemik. Jadi untuk menghindarkan graftingan dari kutu. Dan ini opiniku sendiri, penggunaan cowboy itu lebih rentan kena kutu karena yang aku bilang bagian kulit dari cowboy itu sedikit lebih lunak daripada batang buah naga. Jadi menurutku malah lebih gampang kutu itu untuk masuk atau istilahnya penetrasi, menembus dinding sel atau dinding luar si cowboy. Jadi ini opiniku sendiri. Kalau teman-teman ada pendapat atau opini sendiri bisa ditulis di kolom komentar. Jadi itu aja yang bisa aku sharing dari video penjelasan tadi. Semoga bermanfaat. Jadi yang itu bisa jadi pelajaran buat aku atau buat teman-teman juga untuk lebih aware dengan kutu batok. Jadi semoga bisa bermanfaat dan jadi referensi lah. Thank you.